Kami dari kelompok 5 dengan anggota Ayu Mar'ati Barokatun Nikmah, Farah Afika Nurjana, Mustaikul Hilmi, dan Tesya Rosyana akan mempresentasikan mengenai distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Berikut ini adalah grafik untuk distribusi normal. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya pada tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk n besar. Karya tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Pierre-Simon de Laplace dan dikenal sebagai teorema Moivre-Laplace. Laplace menggunakan distribusi normal untuk analisis segala suatu eksperimen. Metode kuadrat terkecil diperkenalkan oleh Legendre pada tahun 1805. Sementara itu, Gauss mengklaim telah menggunakan metode tersebut sejak tahun 1794 dengan mengasumsikan galatnya memiliki distribusi normal. Istilah kurva lonceng diperkenalkan oleh Joubert pada tahun 1872 untuk distribusi normal bivariat. Sementara itu, istilah distribusi normal secara terpisah diperkenalkan oleh Charles S. Peirce, Francis Galton, dan Wilhelm Lexis sekitar tahun 1875. Terminologi ini secara tidak sengaja memiliki nama yang sama. Selanjutnya adalah mengenai rumus dari distribusi normal. Rumus dari distribusi normal yaitu fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali e pangkat min setengah dalam kurung x min u per sigma kuadrat, dengan fx merupakan fungsi kepadatan probabilitas, sigma merupakan simpangan baku, dan mu adalah rata-rata. Parameter mu adalah rata-rata atau harapan dari distribusi dan juga median dan modus, sedangkan parameter sigma adalah simpangan bakunya. Varians dari distribusi adalah sigma kuadrat. Sebuah variabel acak dengan distribusi Gaussian dikatakan berdistribusi normal dan disebut menyimpang normal. Distribusi normal penting dalam statistik dan sering digunakan dalam ilmu alam dan ilmu sosial untuk mewakili variabel acak bernilai nyata yang distribusinya tidak diketahui. Kepentingannya sebagian disebabkan oleh teorema limit pusat. Ini menyatakan bahwa dalam beberapa kondisi rata-rata banyak sampel pengamatan dari variabel acak dan rata-rata dan varians hingga itu sendiri adalah variabel acak yang distribusinya konvergen ke distribusi normal ketika jumlah sampel meningkat. Oleh karenanya, besaran fisis yang diharapkan menjadi jumlah dari banyak proses independen seperti kesalahan pengukuran seringkali memiliki distribusi yang mendekati normal. Selain itu, distribusi Gaussian memiliki beberapa sifat unik yang berharga dalam studi analitik. Misalnya, setiap kombinasi linier dari kumpulan simpangan normal tetap adalah simpangan normal. Banyak hasil dan metode seperti propagasi ketidakpastian dan penyesuaian parameter kuadrat terkecil dapat diturunkan secara analitik dalam bentuk eksplisit ketika variabel yang relevan terdistribusi normal.
selanjutnya kita akan membahas mengenai kejadian dan aplikasi. Terjadinya distribusi normal dalam masalah praktis dapat secara longgar diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, distribusi yang benar-benar normal. Yang kedua, kira-kira hukum normal. Misalnya, ketika pendekatan tersebut dibenarkan oleh teorema limit pusat. Yang selanjutnya, distribusi dimodelkan sebagai normal. Distribusi normal menjadi distribusi dengan entropi maksimum untuk mean dan varians yang diberikan. Masalah regresasi distribusi normal ditemukan setelah efek sistematis telah dimodelkan dengan cukup baik. Selanjutnya masih berkaitan dengan kejadian dan aplikasi, yaitu normalitas yang tepat. Suatu kuantitas tertentu dalam fisika terdistribusi secara normal, seperti yang pertama kali ditunjukkan oleh James Clerk Maxwell. Contoh besaran tersebut adalah fungsi kepadatan probabilitas keadaan dasar dalam osilator harmonik kuantum. Posisi partikel yang mengalami difusi. Jika awalnya partikel terletak pada suatu titik tertentu, yaitu distribusi probabilitasnya adalah fungsi delta Dirac, maka setelah waktu T, lokasinya dijelaskan oleh distribusi normal yang dengan varians T yang memenuhi persamaan difusi berikut. Oke, selanjutnya untuk kejadian dan aplikasi dalam bidang biologi, logaritma berbagai variabel cenderung berdistribusi normal, yaitu cenderung berdistribusi log normal, atau setelah pemisahan pada subpopulasi antara laki-laki dan perempuan dengan contoh antara lain ukuran-ukuran jaringan hidup seperti panjang, tinggi, luas kulit maupun berat. Panjang dari unsur tambahan seperti rambut, cakar, kuku, gigi, atau spesies biologi. Di arah pertumbuhan, ketebalan kulit pohon juga termasuk dalam kategori ini. Pengukuran fisiologis tertentu seperti tekanan darah pada manusia dewasa. Pada dasarnya untuk aplikasi dari distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat banyak, akan tetapi tidak dapat dijabarkan satu persatu dalam video ini.